Kalau ada apa-apa tuh nggak usah keluar ke dalam diri kita. Benerin diri dan langsung kaul, dan insya Allah semuanya jadi beres. Dan itu tambah. Pemirsa, kadang-kadang tuh ya di kehidupan kita suka ketemu titik di mana kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak bisa gitu, nggak mampu gitu. Tapi apa sih buat Allah yang nggak bisa, nggak mungkin, dan nggak mampu. Karena Allah Maha membisakan, memampukan, dan yang bikin dari yang mustahil jadi nggak mustahil. Seperti kisah bintang tamu kita kali ini, beliau insya Allah akan bercerita bagaimana bisa bangun rumah dengan modal 25 juta doang. Bahkan tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Iya, nggak ada. Dan ada cerita hebat juga, Pak. Istri beliau tuh bisa akhirnya punya anak. Karena kalau nggak salah tuh nungguin sampai 8 tahun. Anak kedua. Anak kedua, iya. Nunggunya 8 tahun, betul ya Pak ya? Padahal itu tadinya itu kista. Kista. Kistanya sampai 10 cm. Masya Allah. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan, yang beliau lakukan. Akhirnya malah jadi punya anak. Allah. Gitu, langsung kita nyapa ya, Haji Wawan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Semangat ya. Bagaimana ceritanya gitu ngejajal ilmu sampai apa namanya kemudian tumbuh keyakinan sama Allah itu? Ya, 2012 kurang lebih Kiai. Saya dengar ceramahnya Kiai di YouTube itu ya. Ceramah saya? Iya. Dan dari kecil emang saya sama orang tua sudah di ngaji gitu ya kecil. Dan kalau kata orang tua kalau ngaji kan pakai adab tuh Kiai. Jadi kalau saya dengerin ceramahnya Kiai walaupun di YouTube, walaupun itu rekaman saya nggak tahu berapa tahun yang lalu, tapi saya sesuai dengan orangnya ngaji gitu. Pakai pakaian yang rapi, pokoknya. Serius? Iya. Pakai pakaian yang rapi, dan saya niatkan saya untuk ngaji gitu. Baru nih orang nonton YouTube rapi gitu ya, pakai baju koko gitu ya, peci, luar biasa. Jadi walaupun itu ceramah udah 2 tahun, saya nggak tahu udah lama gitu ya. Misalkan saya niatkan, saya duduk buka komputer ya, saya niatkan untuk ngaji gitu, rapi, dan itu saya dengarkan ceramahnya Kiai gitu ya. Yang pertama saya dengar sih 10 dosa besar itu Kiai. Saya dengerin dan itu saya ulang-ulang. Dan setiap episode padahal ceramahnya sama kayak itu. Tapi itu seperti Kiai itu ngomong ke saya gitu. Jadi kalau itu ya bukan seperti saya dengar ceramah di YouTube, enggak. Tapi kayak ngomong langsung. Seperti ngomong begini, seperti ngomong langsung gitu. Dan setiap saya dengar yang saya dapat lain. Hari ini misalkan ceramahnya itu 10 dosa. Besok saya dengar lagi yang sama padahal ceramahnya itu aja. Tapi yang saya dapat beda lagi. Yang saya pemahaman ke saya tuh beda lagi. Dapat sesuatu yang baru lagi. Dan itu saya favorit banget karena 10 dosa besar itu ujung-ujungnya sebenarnya nggak usah keluar, nggak usah, kalau ada apa-apa tuh nggak usah keluar ke dalam diri kita. Benerin diri dan langsung kaul, dan insya Allah semuanya jadi beres. Dan itu tambah keyakinannya makin, insya Allah makin tambah. Beliau ini pemirsa adalah seorang teknisi, apa sebutannya? Iya, propulsi kapal. Propulsi kapal, baling-baling kapal itu loh. Ngeliat perputaran uang mah banyak gitu, tapi kok sedikit gitu dapatnya kayak kagak ada gitu. Kemana ini judulnya pendapatan, kemana ini judulnya penghasilan. Nah, di situ dia nggak dapat ketenangan, ada yang kurang, terus dia belajar dah. Terus dia perbaiki hidupnya, diperbaiki ibadahnya, dibenahin ibadah yang wajibnya, dihidupin ibadah yang sunnahnya. Ya seperti yang disarankan kita di MNC TV ini, dinikmati sedekah. Kemudian sama sedekah dihidupi, digencerin itu. Sampai kemudian satu waktu niat bangun rumah. Nah kayak apa bangun rumahnya? Jadi kalau kita ke orang tua itu kan kalau mau minta sesuatu nggak bisa langsung juga tuh Kiai. Dan itu yang Kiai juga ajarkan. Jadi jangan misalkan hari ini doa, 2 hari maunya minta dikabul kan gitu. Udah gitu nggak, kalau di rumah tuh nggak nyapu dulu, nggak ngepel dulu gitu kan. Nggak ngambil hati dulu. Nggak ngambil hati dulu gitu kan. Kayaknya apa namanya, walaupun yang seperti itu juga ada gitu ya. Dan saya mengambil yang apa namanya tadi, jadi
kurang lebih saya setahun kayak doa. Setahun saya doa, ya Allah pengen. Tapi waktu itu masih sendiri, masih sendiri. Dan menjelang dekat-dekat waktu itu kurang lebih saya mulai dari bulan Januari. Jadi begitu masuk bulan November, saya baru bilang ke istri, besok Januari kita mau renovasi rumah. Gitu. Dan alhamdulillah istri langsung kaget gitu. Bukan senang, tapi kaget gitu kan. Yang benar. Ada ya duitnya. Iya, jangan asal ngomong loh. Kita ngomongnya nggak ke orang, kita kan ada Allah gitu. Iya sih waktu itu juga sudah belajar sama Kiai udah lama juga, dan itu baru kemarin 2019 itu Kiai. Jadi kan udah lama juga belajarnya, dan itu ngetes yang kalau menurut saya yang agak gedenya gitu ya. Oh, ini bisa ngetes yang agak gedenya tuh rumah ya. Iya. Kalau yang kecil-kecil udah banyak. Alhamdulillah banyak banget Kiai. Motor udah. Jadi kalau waktu itu pertama kali dengar ceramah kan langsung kita kan ngebenerin diri. Ngebenerin diri kan macam-macam tuh. Mau dikucek sama Allahnya, mau sendiri apa mau sama Allah gitu ya. Mau dikepretnya gitu kan. Dan emang harus terima kita gitu. Jangan enggak gitu. Emang dosanya banyak juga. Dan alhamdulillah waktu itu saya ya nggak mau yang seperti itu gitu. Maksudnya nggak mau sendiri. Dan waktu itu sebelum duhur itu saya pulang, saya bawa motor Kiai. Dan alhamdulillah begitu saya ngambil air wudhu, saya keluar, motornya hilang. Percis tausiah dong. Iya, pokoknya percis tausiah saya tuh. Hilang. Saya cuman bilang sama istri saya, Bu, lihat motor nggak? Kan di depan tadi. Saya lihat nggak ada. Tapi udah ajan, kayak udah mau hayal sholat gitu kan. Udahlah sholat dulu, cari dulu ya. Itu 4 rakaat tinggalan rugi. Biarin aja itu mah. Tinggalan 4 qobliyah. Kiai kan pesannya gitu. Iya. Udah cari dulu ya. Udah ntar juga ketemu udah. Saya sholat tuh ya. Waktu sholat ya pusing iya, deg-degan iya. Mana itu? Iya. Tapi udah sholat aja gitu kan. Gimana ya? Ya udah cari dulu. Alhamdulillah beneran Kiai, nggak ada. Pemirsa, saya nyuruh diri saya dan siapa yang percaya sama Allah tuh gini, jajal dulu yang kecil-kecil. Iya. Maksudnya doa yang kecil-kecil. Iya, misalnya pemirsa mau ke warung nih, kan bawa duit tuh, jajal, duitnya taruh aja di rumah. Oh iya. Minta sama Allah, kemudian pergi dah ke warung, tes yang gitu-gitu. Nah, mau beli bubur gitu ya, jangan bawa duit. Bawa mangkok aja, tapi datangnya sama Allah. Nah, terus sampai ke tukang bubur, jajal tuh ilmu doa, ilmu sholawat, ilmu sedekah jajal. Assalamualaikum bang, gitu tanya. Waalaikumsalam. Tanya sama tukang bubur, punya siapa nih bubur? Gitu. Nah, tukang bubur jawab, punya gue lah. Bukan, punya Allah. Itu. Mau gue bacain ayatnya? Itu. Semua yang di langit dan di bumi punya dia bang. Itu. Ah, ini udah minta sama Allah. Enggak mempan. Gue juga nonton nikmat sedekah. Pakai duit lo belanja. Pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Ada banyak cerita Haji Wawan, termasuk yang tadi Kak Wida cerita. Soal rumah juga belum tuntas. Dan soal istri yang kemudian kistanya sembuh. Dan bahkan jadi anak turunan. Tetap di nikmat sedekah. Insya Allah.